kita mengapresiasi kepada Bang Hercules. Beliau cukup gentle ya, gitu. Dari posisi-posisi beliau yang sebelumnya berseteru, kemudian minta maaf dan minta berdamai. Itu yang pertama kepada Hercules. Jadi mengenai permintaan maaf Hercules kepada Bapak Sutioso ya. Jadi sebenarnya yang kita perlu apresiasi itu adalah yang pertama kepada Pak Sutioso, yang kedua kepada Hercules, karena ada yang minta maaf dan ada yang memaafkan. Tapi dua-duanya punya nilai positif. Jadi kita mengapresiasi kepada Hercules. Artinya ketika dia minta maaf secara langsung dan disorot publik, artinya dia memposisikan bahwasannya ya sudah, dia merasa bersalah, pernah kilaf dalam tindakannya dan yang ditujukan kepada Pak Sutioso, kemudian dia minta maaf. Ketika diketahui publik, berarti kan dia mencitrakan ya sudah, saya salah begitu, tapi dia minta maaf. Nah, ini sentimennya adalah positif terhadap Hercules sebagai pribadi. Jadi kita mengapresiasi kepada Bang Hercules. Beliau cukup gentle ya, gitu. Dari posisi-posisi beliau yang sebelumnya berseteru, kemudian minta maaf dan minta berdamai. Itu yang pertama kepada Hercules. Yang kedua juga kita apresiasi kepada Bapak Sutioso, karena dengan kerendahan hati, dengan wibawanya, dengan kematangan beliau sebagai orang yang dituakan ini, kemudian dia memberi maaf kepada Hercules. Jadi ada pertemuan permintaan maaf dan kemudian Sutioso menerima. Itu tentunya membuat suatu posisi yang kelihatannya tadi ditanyakan sebagai huru hara kemudian menjadi hilang. Jadi sudah tidak ada lagi huru hara, sudah berdamai. Namanya islah kalau dalam ilmu kesederhanaan hidup ya. Jadi sudah berdamai dalam kondisi baik-baik saja. Tapi dua-duanya punya nilai positif, baik Hercules maupun Bang Sutioso. Oke, kan ada adat di situ, Bang. Ya. Seperti apa? Memang adatnya orang timur seperti apa? Kayak kemarin sempat datang bawa sesuatu. Ya. Jadi adat ini seringkali dipakai dalam penyelesaian masalah. Makanya adalah ada penyelesaian masalah secara adat, ada penyelesaian masalah secara hukum adat. Itu adat ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hercules orang timur, saya juga orang timur, orang Jawa Timur maksudnya. Jadi semua ada adatnya. Orang Jawa pun punya adat kalau minta maaf, orang timur pun punya adat untuk minta maaf. Jadi ketika dilakukan permintaan maaf tentu dengan adat timur, berarti kan si Hercules menyerahkan posisinya kepada adat supaya harapannya ada diberikan maaf. Jadi dengan cara adat beliau, adat suku beliau kan begitu. Saya pun kalau minta maaf pasti pakai adat Jawa gitu kan, atau adat dan atau kalau lagi Idul Fitri kan banyak orang minta maaf dengan adatnya masing-masing kan. Ya itulah kemudian adat itu begitu penting. Jadi kalaupun dalam hukum itu ada dua, ada hukum positif negara biasa, ada hukum adat. Nah ini yang dipakai dalam hukum adat oleh Hercules. Tapi ini tetap bagian dari satu porsi dari kompleksitas yang tadi disebut huru hara dan berdamai tadi. Jadi ini dianggap sebagai suatu titik penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah. Jadi udah bagus lah, bagus buat Bang Hercules secara pribadi ya. Tapi kalau secara Grip Jaya kita belum tahu karena masih banyak persoalan di wilayahnya Bang Hercules sebagai pemimpin dari Ormas. Gitu. Tapi secara pribadi dia sebenarnya udah positif ya. Gitu. Bang, menggugurkan hukum-hukum yang menggugurkan laporan-laporan nggak sih, Bang? Dengan perdamaian ini, Bang, karena kan ada yang melaporkan, Bang. Tidak, jadi gini, hubungan hukum antara satu pribadi dengan pribadi dan kemudian pribadi dengan yang lainnya juga tentunya berbeda gitu. Jadi Hercules dengan Bang Sutioso sudah selesai berdamai, citranya dulunya positif. Tapi Hercules mungkin dengan Grip Jaya dengan pihak lain itu belum tentu selesai. Tapi harapannya begini, ketika kita lihat indikator bahwasannya Hercules berdamai atau menyatakan permintaan maaf, berarti dia sudah naik levelnya dari level yang mungkin berada di atas kemudian ke wilayah kebijaksanaan. Orang minta maaf kan itu adalah orang yang kemudian paham salah sehingga mereka taraf perilaku atau pikirannya udah di atas, sudah mulai bijaksana. Jadi kita bisa lihat ketika Hercules sudah melakukan itu minta maaf, berarti kan dia sudah mulai bijaksana. Ketika dia sudah mulai bijaksana, dia juga akan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan, baik persoalan pribadi Hercules sendiri maupun persoalan ormasnya. Jadi pasti dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konstruktif, positif dan membangun. Nah, jadi kita akan melihat perubahan pola dari Hercules yang tadinya seorang yang diidentikan sebagai preman, dia berubah menjadi tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Hercules menjadi tokoh masyarakat yang bijaksana sehingga makin disegani. Begitu kan?
artinya ini kan dampak positif ya, Ya. keluarganya Pak Sutioso juga, Ya. maupun dari keluarga purnawirawan, Ya. dampaknya positif. Ya, tentunya dari pertemuan dua insan ini, yaitu permintaan maaf dan dimaafkan tadi, dampaknya positif menjalar kepada kerabat-kerabat, kepada keluarga, kepada kelompok, juga kepada handenola. Jadi ada kerabat, ada keluarga, ada kelompok. Ada kelompok yang formal dan ada yang formal, baik kelompok paguyubannya, baik kelompok patembayannya. Jadi dianggap menjalar itu. Jadi terus perdamaian itu kemudian menular dan menjalar. Nyampe ke kita juga, oh kita juga tenang, udah berdamai gitu. Nyampe kepada teman-teman media, oh sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi cerita tentang pemusuhan dan perselisihan. Bang, ini bisa dibilang sebagai contoh nggak sih Bang untuk para aktivis dan juga yang sedang berkonflik gitu Bang? Ya, ini menjadi contoh buat para pihak-pihak yang berkonflik, entah dia pejabat, entah dia pribadi, entah dia tokoh masyarakat, entah dia guru, entah dia dosen, entah dia siapapun juga. Ini adalah contoh untuk pola-pola perdamaian yang baik, ya. Penyelesaian sengketa baik hukum maupun sosial, kalau ada konflik kemudian diselesaikan secara adab yang baik. Ini contoh buat Bang Roy Suryo sama buat Pak Jokowi kalau masih ribut kan, kayak gitu. Nih kita melenceng dikit. Boleh nggak melencengnya? Nggak Disambung melencengnya boleh nggak? Boleh lanjut. Boleh. Ya ini Bang, ini saya menyambut pelencengan tadi ya Bang ya. Ya. Ini kan selalu bicara soal omong-omong yang berkuar. Ini kan sudah menjatuhkan harkat, derajat, marwah, fitnah segala macam Bang. Ya. Tidak perlu pembuktian segala macam. Ya. Secara hukum yang bukan pantas Bang, tapi apa sih Bang yang kayak gini kan udah melukai ya Bang? Hukum yang kayak gimana sih Bang, harus undang-undang pasalnya segala macam Bang? Bentar, ini persoalan siapa ini? Hah? Roy Suryo Kan kita melenceng Bang. Roy Suryo? Iya, Sama Pak Jokowi? Iya, saya kita Oh, melenceng. kalau gitu ini tema baru ya. Jadi ini ketika Jokowi dan Roy Suryo, ini kan persoalan dugaan ijazah palsu dilemparkan oleh keluarganya atau oleh kelompoknya Roy Suryo kan kepada Jokowi kan. Tapi ini sebenarnya ada lapor-melapor. Lapor-melapor ini kemudian ditengahi oleh penyidik kepolisian, baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri, Barreskrim ya. Nah, ketika kemudian Barreskrim bekerja dan mendapati bahwasanya setelah diuji lab forensik di mana ternyata ijazahnya adalah otentik dan asli, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian analisa-analisa dan saksi-saksi, bukti-bukti di mana ternyata memang Jokowi berkuliah juga di UGM dan UGM sendiri mengakui memang berkuliah, teman-temannya juga mengakui. Artinya kan sedikit banyak ini adalah posisi pernyataan benar bahwasanya Jokowi benar berkuliah dan memang punya ijazah. Nah, apalagi sudah di lab kan, sehingga ketika ini sudah otentik ijazah asli dan memang benar berkuliah, ya sudah, Jokowi bisa dianggap sebagai suatu posisi individu yang tidak memasukkan identitas atau dokumennya. Nah ini kan selesai sebenarnya. Nah, Barreskrim dalam hal ini sudah pernah menyampaikan ini dan berkasnya ditutup perkaranya. Kenapa? Karena kalau perkara ini sudah clear, memang sudah tidak ada unsur pidana, tapi tetap diminta dilanjutkan ke pengadilan, Barreskrim bisa dianggap bodoh begitu. Nah, kenapa Barreskrim kemudian menutup perkara udah clear? Ya karena memang sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ijazah sudah asli, semuanya udah clear. Ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Sementara kan dari pihak kelompoknya Pak Roy Suryo harus dibawa ke pengadilan, harus dibawa ke pengadilan. Kalau permintaan Bang Roy Suryo CS ini kemudian dibawa ke pengadilan, ini berkas yang udah clear ini, yang bodoh kan bukan siapa-siapa lagi, yang bodoh nanti Barreskrim kalau mereka tetap bawa ke pengadilan. Makanya Barreskrim nggak bodoh, dibikinlah suatu posisi penutupan perkara lewat SP SP3 atau SP3 lit lah, pokoknya apa itu namanya tutup, dah nggak ada lagi karena tidak ada unsur pidana, udah clear sudah Barreskrim. Tapi kemudian kalau kita bicara yang laporannya Pak Jokowi di laporan Pak Jokowi di Polda Metro, dia berjalan kenapa? Ya ini ternyata kan ijazahnya faktual asli, kuliahnya faktual ada, kuliah ada, foto-foto juga ada, dari muda kelihatan, kerja di mana kelihatan dengan ijazahnya ada. Berarti kan sudah clear kan? Tapi kelompoknya Roy Suryo pada waktu sebelumnya memang melakukan tendensi-tendensi yang tampaknya melakukan upaya pencemaran nama baik. Itu yang bisa diambil dari apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi kan. Nah inilah yang masih ada konflik, yaitu laporan Pak Jokowi yang kemudian bisa berisiko buat seorang Roy Suryo dan kelompoknya terjerat dalam undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik. Nah ini sebaiknya disudahi. Dan siapa yang harus menyudahi? Kalau Pak Jokowi kan defensif ya, kalau Pak Roy Suryo kan dengan kelompoknya kan ofensif. Nah ini Pak Roy Suryo harus kemudian melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bang Hercules. Kalau dia menyadari bahwasanya ini ternyata kami salah, itu udah lakukan seperti Bang Hercules melakukan permohonan maaf kepada Pak Sutioso kan, sehingga ya sudah nanti kita tinggal lihat bagaimana kaliber Pak Jokowi, apakah memaafkan seperti Pak Sutioso memaafkan Hercules atau tidak, begitu. Tapi yang jelas kalau Roy Suryo CS kemudian udahlah kita sudahilah huru hara ini kan, minta maaf dan clear, dan Jokowi kan pasti juga rasanya juga orangnya bijak lah.
kalau persoalan ini kan, cuman permintaan maafnya harus sungguh-sungguh. Nah, mungkin 5 kali minta maaf, mungkin Pak Jokowi baru, oh ya udah saya maafkan. 3 kali mungkin belum, 4 kali masih sakit hati, 5 kali, ya sudah. Atau 7 kali minta maaf ke Rasul, baru bisa dimaafkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masih manusia. Wong Tuhan aja maha pemaaf, apalagi manusia kan. Gitu. Mungkin manusia masih ada sebel-sebelnya, tapi 5 kali juga harus ikutin pola-pola Tuhan dalam berkarya. Begitu. Bang, tapi gini, maafkan iya, tapi proses hukum tetap berjalan ya Bang, selama itu belum dicabut. Dan yang melaporkan juga bukan cuma Pak Jokowi kan, tapi ada yang lainnya Bang. Ya, tapi kan sumber utama kan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah memaafkan, yang lain juga kan, yang ikut aja kalau mereka sebagai pelapor. Karena kan prinsipalnya Pak Jokowi. Pelapor ini kan hanya untuk melaporkan, tapi kan memang yang punya kepentingan hukum adalah Pak Jokowi. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, Pak Jokowi kemudian memaafkan, clear. Seperti Bang Hercules dengan Sutioso, clear. Bang Sutioso kan begitu. Jadi, Nah, melihat maksud dan yang tujuannya. tadi mengenai memaafkan tapi hukum jalan terus. Biasa orang ngomong gitu sekarang. Siapapun juga, oh saya maafkan tapi hukum jalan terus. Di mana-mana begitu. Tapi kita upayakan jangan begitu. Memaafkan dan hukumnya diselesaikan. Lanjut. Bang, Abang sebagai praktisi hukum sendiri melihat maksud dan tujuan Roy Suryo CS ini melaporkan ijazah Pak Jokowi itu, maksud dan tujuannya apa sih Bang? Apa karena dia mencari panggung atau apa sih Bang? Pansos gitu seperti apa Bang? Nah, ini kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi tampaknya kan dari zaman dulu Pak Jokowi sama Pak Roy Suryo kan memang ada hubungan juga ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita berpositif thinking saja, beranggapan baik bahwasanya memang Pak Roy Suryo mungkin hanya pengen supaya ini terang persoalannya, gitu kan, dengan kelompoknya ya. Kita kalau positif thinkingnya. Tapi faktanya bahwasanya memang ada potensi-potensi pencemaran nama baik, karena sesuatu yang masih diragukan oleh Roy Suryo sendiri dan kelompoknya, tapi dipublikasikan kepada masyarakat seolah-olah menjadi suatu hal yang sudah teknisnya benar, yaitu ijazah Jokowi palsu, gitu. Kenapa? Kami ragu, gitu. Nah, kalau mereka ragu, ngapain mereka cerita tentang ijazah? Mereka harusnya yakin ini ijazah palsu. Nah, tapi kan mereka masih ragu, ini ijazahnya masih bertanya-tanya. Apalagi kalau mereka bilang sudah meneliti dengan pakai ilmu metodologi pengetahuan kan, ilmu penelitian kan. Nah itu kita yang bertanya-tanya itu ilmu penelitian apa yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka yakin kan begitu kan. Tapi dari hal-hal yang sifatnya masih pseudo tadi, masih semu-semu tadi, mereka sudah berani menceritakan dan mempengaruhi pikiran orang banyak. Itu soalnya. Sehingga orang banyak ini ada yang berpikiran negatif, ada yang berpikiran netral, ada yang berpikiran positif. Tapi itu sudah termasuk dalam kategori mencemarkan nama baik seseorang. Makanya ada laporan dugaan pencemaran nama baik. Itu yang kemudian secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh Roy Suryo dan kelompoknya. Ketika laporannya jadi berjalan, akhirnya kan ribut. Ribut ini kan menguras waktu dan tenaga. Padahal nilai material dan formil dari persoalan ini kan sebenarnya nggak berat-berat amat kan gitu. Pak Jokowi kemudian nggak mengeluarkan ijazahnya, bukan berarti ijazahnya nggak ada. Karena memang tipe beliau begitu, pribadinya begitu. Ya ngapain kita mengeluarkan ijazah? Teman-teman juga kalau nanya ijazahnya, saya nggak kasih, wong kita ijazah punya kita sendiri, kita yang kuliah, ngapain orang lain nonton, gitu. Itu contoh sederhana ya. Jadi kalau ada orang tanya ijazah Jokowi kan bilang ngapain kan yang punya saya, yang punya kelas saya, ngapain orang lain tanya, gitu. Kita juga begitu. Abang sendiri melihat sosok Pak Jokowi sendiri seperti apa Bang? Karena kan dia baru melihatkan ijazahnya pas dia setelah turun menjadi presiden Bang. Ya tentu kan sesuai dengan kapasitas beliau. Ketika beliau jadi presiden, ngapain beliau buka-buka ijazah? Uang mereka jadi pemerintah, begitu kan? Jadi beliau kan nggak bisa sebagai presiden tiba-tiba ini loh ijazah saya, ini ijazah saya ini. Nah kan kemurahan, begitu. Dia menjaga posisi beliau wibawanya sebagai presiden. Jadi nggak mungkin dia keluarkan. Banyak orang kalau jadi presiden juga ijazahnya nggak mungkin dikeluarkan. Kenapa? Karena terkait dengan martabat dan harkat. Apalagi dalam dunia bernegara, begitu. Jadi kan harus dijaga. Kan posisi beliau bukan sebagai pribadi kalau jadi presiden, sebagai pejabat negara yang penting, yang memerintah secara eksekutif. Bang, ini kan dari salah satu pendukung Jokowi juga kemarin juga mengatakan bahwasannya Roy Suryo ini memiliki rencana tersendiri. Presiden CS memiliki rencana dari mulai kasus yang stupa dulu. Ya. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih menurut abang mengamatinya sampai saat ini? Ya kalau kita pelajari, misalnya kita dapat materinya begitu, kita pelajari, mungkin ada benang merahnya. Tapi kalau sifatnya masih kemungkinan, kita tidak bisa ngambil kesimpulan. Gitu. Jadi banyak orang akan bisa mengambil benang merah, tapi nggak berani mengambil kesimpulan. Itu belum bisa, karena materialnya belum cukup untuk dibikin sebagai kesimpulan. Makanya kalau pertanyaan seperti itu, kita jawab belum ada kesimpulan. Kesana ini Bang, pesan buat dan harapan buat oleh Sutioso dan Jokowi dan Roy Suryo. Oh pesannya buat ini buat Pak Hercules dan Pak Sutioso itu mereka sudah punya citra yang positif ya dua-duanya ya, jadi udah clear mereka, tinggal masalah Pak Roy Suryo dengan Pak Jokowi ya memang baiknya disudahi saja supaya masyarakat nggak capek berpikir
Masyarakat Indonesia ini kan capek berpikir ini kan mengenai itu kan. Ya sudah disudahi saja lah. Kalau memang faktanya dari Barreskrim menyatakan setelah hasil lapor ini sudah clear. Gitu. Nah, lembaga yang paling tepat menangani ijazah Jokowi ini adalah memang Barreskrim lewat puslapor. Karena mereka yang punya ahli-ahli meneliti kertas, meneliti karbon, meneliti sejarah. Nah, mereka ahli semua tuh, dokter-dokter semua tuh, mereka yang punya kemampuan meneliti. Kalau hakim dilempar ke hakim tinggal lihat, udah benar nggak penelitiannya sudah, oke, tinggal dicap sama hakim, ya sah begitu. Jadi kalau kemudian Pak Roy Suryo minta ijazah Jokowi harus disidangkan, kemudian dilihat di muka hakim, ya, hakim juga nggak punya kemampuan dan kapasitas untuk menilai asli atau tidak ijazah, karena hakim bukan ahli itu, hakim itu ahli hukum, ahli memutus perkara, tapi bukan ahli dalam melihat ini asli atau palsu suatu dokumen.